Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami semua memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, dan amal yang Engkau terima, amin ya rabbal alamin. Ibu camat yang sama-sama kita muliakan, Bapak Babin Kaptimnas Kecamatan Mangkang, Desa Mangkang Lama, Desa Mangkang Baru, Desa Mangkang, Desa Mangkang Besar yang hadir pada kesempatan ini, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, emak-emak hebat semuanya yang dirahmati Allah. Mari kembali memuji dan bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Ibu sehat semuanya? Ada yang tak sehat di sini? Mudah-mudahan sehat, amin ya rabbal. Ada yang batuk-batuk tidak? Ada yang flu? Nah, kalau ada batuk, ada flu keluar. Yang sampingnya nanti takut. Saya lihat tadi batuk ditahan-tahan tuh. Takut dropletnya tuh lepas ke depan kan, apalagi ke belakang ke jangan. Nah, ini batuknya bukan batuk corona Bu, ini batuk karena banyak cakap. Ya, batuk banyak cakap tuh sebentar aja sembuh insyaallah, amin ya rabbal. Ibu, halo Bu, semangat dong Bu. Suka saya Bu. Kalau bapak-bapak dipanggil tuh gerak Bu. Oh Pak, ya mungkin dia. Kalau mama dipanggil tuh makin semangat Bu. Oh Bu. Oh ini mantap hebat namanya bersama. Udah lah. Sempat yang manggil tuh suami ibu macam itu, jawabannya ngambil lah dia. Wow, ini ngambil lah suami. Untung yang manggilnya Ustaz, betul lah. Ustaz jangan ngomong marah. Ibu camat yang saya muliakan, yang berbahagia, penghulu saya Bu, ada penghulu tahun ini penghulu saya Bu. Ada kami penghulu punya Bu di Mangkang satu. Jadi istimewanya Pulau Mangkang Ibu, Kecamatan Mangkang, ada kepala pulau dan ada penghulu. Bintani punya 10 kecamatan, yang punya penghulu cuman Mangkang, alhamdulillah. Kijang segede-gede itu camat, tak ada dia punya penghulu, cuman Papua aja saudara. Mantan kecil, betul lah. Dikasih penghulu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak penghulu itu segera menjadi kepala kuah Kecamatan Mantang. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Mana penghulu saya? Oh saya. Ibu bapak yang saya muliakan, masih buyang. mari kita bersolawat bersalam kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ibu, kalau dengar nama Nabi Muhammad, ibu bersolawat lah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diam aja. Itu Nabi menyebutnya ibu ini sebagai perempuan bakhil, bukan perempuan hebat jadinya. Itulah. Perempuan bakhil itu siapa? Perempuan bakhil tuh kalau dengar nama Nabi Muhammad disebut diam. Itu perempuan bakhil. Bukan yang tak suka ngasih bilis dengan saya, bukan. Bukan yang tak suka ngasih tambahan dengan saya, bukan. Orang bakhil tuh emak-emak dengar Nabi Muhammad disebut diam aja. Melainkan orang dermawan itu adalah bila beliau disebutkan bersolawatlah kepada beliau semuanya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, di hari kiamat nih Bu, panasnya lebih dari hari ini belum apa-apa. Kita panas sedikit, ada angin datang, betul lah.
keringatnya pun masih enak dijilat. Keringat dunia nih kan, kalau haus-haus jilat sedikit hilang bu, haus tuh. Tak percaya ibu? Ini ingat kalau haus ada air jilat aja keringat hilang. Hilang apa? Hilang haus. Di hari kiamat, betul? Di hari kiamat tak ada lagi keringat yang bisa membuat kita menjadi lega. Betul? Tidak ada. Maka pada hari itu harapan satu-satunya adalah syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Beliau berkenan memberikan pertolongan kepada kita agar Allah memberikan keringanan, agar kita tidak terlalu berat menghadapi perbincangan hari kiamat dan hari akhir. Maka dari itu perbanyak kita bersolawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi. Alhamdulillah, Bu, Nabi Muhammad itu dilahirkan. Yang melahirkan beliau bukan malaikat, ibu-ibu juga. Nama ibu tersebut adalah Aminah. Siapa Bu? Nah, jadi bundanya Rasulullah itu namanya Sayyidah Aminah. Beliau pun punya ayah. Ayahanda beliau adalah Sayyid Abdullah. Coba Bu, Sayyid Abdullah. Muliakanlah. Betul lah. Sayyid itu artinya tuan kita. Ya, orang yang kita tuan. Sayyid Abdullah bin Abdullah. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya Sayyidah Aminah. Abah beliau namanya Sayyid Abdullah. Artinya Rasul itu dari sisi itu tak ada beda dengan kita. Punya bapak, punya ibu. Paham? Punya bapak, punya ibu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak turun dari surga, melainkan lahir dari rahim seorang ibu. Lahir dari rahim seorang ibu. Dan terbalik, lahir dari rahim seorang bapak, kan kacau. Lahir dari rahim seorang ibu. Ini penting Bu, pemahaman ini penting agar kita menempatkan Nabi Muhammad secara adil. Betul, secara adil. Adil itu artinya apa? Menempatkan beliau di tempat yang benar. Ya, Nabi Muhammad itu ada ayah, ada ibu. Artinya Nabi Muhammad itu ibtiqar ilal ghair. Nabi Muhammad itu butuh kepada makhluk yang lain. Kalau Nabi Muhammad butuh kepada makhluk yang lain, itu maknanya Nabi Muhammad bukan Tuhan. Betul? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Siapa pula lah barusan yang anggap beliau Tuhan? Bukan. Ini penting saya ingatkan karena telah terjadi di masa lalu itu di zaman Bani Israel, di antara ada pengikut Yahudi itu keturunan daripada Nabi Yakub. Allah mengutus Nabi ke tengah-tengah mereka, namanya Nabi Uzair. Siapa Bu? Nabi Uzair.
bukan Uzair, bukan Uzair. Nabi Uzair ini sakti mandraguna, ya, sakti mandraguna hebat luar biasa. Akhirnya setelah Nabi itu wafat, pengikutnya itu menjadikan dia sebagai anak Allah. Jadi Uzair itu bukan anak orang, tapi Uzair itu anaknya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah dari anggapan keliru mereka. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tak beranak dan tidak beranak. Yang dekat-dekat dengan kita pengikut Nabi Isa, betul. Setelah Nabi Isa oleh Allah diangkat ke langit, pengikutnya ratusan tahun kemudian, karena Nabi Isa itu lahir tanpa seorang bapa, melainkan istimewa Allah tiupkan ruh ke dalam rahim Bunda Maryam, maka kata mereka Isa itulah bukannya manusia tapi anak Tuhan. Mohon maaf, ini kan internal kita umat Islam kan, betul lah. Nah ini harus tahu, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesesatan Yahudi dan Nasrani yang menganggap Uzair anak Allah, yang menganggap Nabi Isa anak Allah. Nabi Muhammad bukan anak Allah. Nabi Muhammad putra daripada Abdullah, putra daripada Bunda Ami. Cuman ibu jangan mensejajarkan Nabi Muhammad dengan suami kita, dengan abah kita, dengan guru kita. Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin wa khatamul mursalin. Nabi Muhammad itu nabi dan rasul terakhir. Beliau dimuliakan Allah karena beliau diberi amanah menjadi penyampai misi Allah bagi manusia. Misinya, ini karena yang di depan saya mayoritas emak-emak, maka misinya itu yang terkait emak-emak aja dulu. Yang terkait bapak-bapak ini nantilah di Maulid tahun depan kalau Bu Camat undang saya lagi. Ya Bu Camat ya. Jadi sekarang ini Maulidnya emak-emak aja Pak. Nabi Muhammad itu membawa misi Allah terkait emak-emak. Bu, Bu, masih dong? Masih. Ada kopi tak belakang? Air putih aja. Ya Allah kasihan. Saya pun sama. Air putih. Bu Camat nanti ngasihnya belakang. Air putih dulu. Nanti air esnya menyusul. Takutnya ibu bukan dengan ceramah, tapi minum es saja. Kalau udah minum es pipis nanti. Kalau udah pipis sama sekali lagi. Benar? Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang lahir dalam keadaan yatim. Apa Bu? Yatim. Yatim itu lahir ayahnya dah wafat. Lahir tanpa ada bapak. Bapaknya sudah wafat duluan saat baginda Rasul berada di rahim ibunda beliau 2 bulan. Jadi Sayyidah Aminah itu hamilan itu sampai lahiran tanpa disertai suami tercinta. Yang mendampingi beliau adalah saudara-saudara suaminya sama ayahanda suaminya. Itu yang mendampingi ibunda Rasul waktu lahir. Ibu, beliau ini merasakan bagaimana kasih sayang emak, bagaimana kasih sayang kakek, bagaimana kasih sayang paman. Maka nih, setelah beliau menjadi nabi, beliau memberi pesan kepada kita. Pesannya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari saya?" Itu pertanyaannya. Siapa wahai utusan Allah manusia di bumi ini yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari saya?
baik ucapan, baik harta, baik sikap. Siapa Rasul? Yang paling berhak, yang paling itu artinya yang prioritas, yang paling utama. Ibu pengen tahu jawabannya? Pengen tahu? Jawaban baginda Rasul, ummuka, ibumu. Summangan ya Rasulullah. Terus, wahai utusan Allah, setelah masa siapa lagi? Ummuka, emakmu. Summangan ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi? Ummuka, bundamu. Ibumu, emakmu, bundamu. Orang itu sama, betul kan? Ibumu, ibumu. Sahabat nih masih penasaran, ada lagi gak selain ibu yang harus saya perlakukan dengan baik? Summaman ya Rasulullah. Setelah emak saya siapa lagi ya Rasul? Summa abang, baru bapak. Ah, gitu terjemah kitanya. Baru bapak. Bu, ibu ini adalah orang yang oleh Rasul dijanjikan anak cucu ibu harus lebih mengedepankan ibu ketimbang suami ibu sendiri. Kalau kamu nak berbuat baik, emakmu dulu, baru. Ini istimewa. Ini istilahnya ajaran yang revolusioner. Revolusioner itu apa? Ajaran ini bertabrak belakang dengan kondisi saat ini. Sebab beberapa tahun sebelum Rasul menjadi utusan Allah, di masyarakat Arab khususnya Quraisy, ibu-ibu, kaum perempuan, mohon maaf, menjadi manusia kelas kedua. Paham tak? Menjadi manusia kelas kedua. Kami yang superior. Kami laki-laki yang berjenggot, yang berkumis, yang berotot adalah makhluk Allah yang paling superior saja. Kaum perempuan ditindas. Ibu ini tak lebih tak kurang. Kamar, kasur, dapur, tak lebih dari. Mana? Sampai-sampai kalau saya punya anak, kemudian emak anak saya nih lain dengan istri saya sekarang, paham gak? Berarti anak saya ke istri saya ini apa sebutannya? Mati. Paham gak? Mati. Kalau saya meninggal, ini anak saya yang laki-laki ini bisa dengan paksa ngawin emak tiri dia. Mau tak ibu dinikahi anak tiri? Mau tak? Tak mau kan? Cakep betul emak nih katanya. Udah lama nikah sama saya, tak mau. Emak harus mau loh. Kalau tidak awal, gitu. Kalau saya tak cinta dengan emak tiri saya nih, maka saya cari laki-laki kawan saya. Mau nggak kau dengan mama tiri? Mau nggak? Nikah dengan dia. Tapi mas kawinnya aku ambil. Jadi alat apa bu? Sapi perah itu bagi kaum laki. Mohon maaf, ini kita harus bisa menggambarkan agar ibu bisa meyakini Nabi Muhammad itu adalah pembawa kasih sayang untuk kita kaum perempuan, untuk ibu kaum perempuan. Saya bisa, bukan kita saja. Paham? Untuk ibu kaum perempuan. Maka jangan sekali-kali ibu menuduh Nabi Muhammad sebagai gila perempuan. Ibu harus tahu itu. Yang Rasul nikahi dari kelompok perempuan perawan itu hanya satu. Kalau Rasul gila seks, bukan nyari janda tua, tapi nyari perawan-perawan cakep. Betul lah. Dari 11 istri beliau, yang perawan itu hanya satu, namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sisanya istri pertama adalah janda berumur 40 tahun. Rasul 25 tahun. Paham? Kalau gila seks, dia nyari-nyari yang 25 lah. Masa nyari mama anak Sayyidah Khadijah kan? Paham bu?
Awas ibu, jangan terprovokasi oleh YouTube Nabi Muhammad tuh suka perempuan, bohong itu. Dia itu benci dengan Nabi Muhammad. Paham bu? Ibu senang tak kalau dinikahi oleh Jejaka Ting Ting 25? Senang tak? Coba kira-kira pandangan ibu dengan Jejaka itu macam mana? Pasti ibu baik betul udah mau menikahi aku yang 40. Paham bu? Paham bu? Sesisanya janda-janda yang suaminya wafat di medan perang, umurnya 45, 50. Apa yang mau dicari dari janda 50? Wah, angkat tangan yang 50. Saya nggak tahu kemana pakai 50. Ya. Paham bu? Bersama baru 40 kayak saya. 32. Kakak berapa? Baru 35. 50 nih. Wah itu. Udah. Ya Allah masih cakep. 50 masih cakep. Paham bu? Awas satu ya. Jadi ibu diangkat derajat hidup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam sebuah sabdanya Nabi menyampaikan begini: siapa saja di antara kamu sanggup dengan ikhlas membesarkan 2 anak perempuan, dijamin itu orang menjadi penghuni surga. Sekali lagi, siapa saja di antara kamu memiliki kesanggupan dengan ikhlas membesarkan, mendidik, menjaga 2 anak perempuannya sampai dia dewasa berilmu saleh, maka Rasul jamin ini orang menjadi penghuni surga. Ini motivasi ini bu disampaikan saat belum lama sebelumnya orang-orang Arab menganggap anak perempuan sebagai aib, anak perempuan itu sebagai beban. Kalau istrinya ngelahirin, dia tanah dekat-dekat, dia duduk di sana jauh. Nanti ada tukang ngasih kabar, anakku perempuan laki-laki jingkrak siap suami, girang, bahkan mabuk, saking bahagianya. Tapi kalau yang dikasih tahu tuh, istriku ngelahirin siapa? Perempuan, merah, padam, marah, geram dia. Apa istriku di masa ini ngelahirin perempuan terus. Akhirnya diambil anak itu, dimasukkan ke dalam tanah, ditimbun hidup. Paham bu? Itu bejatnya kehidupan masyarakat dari setelah Rasul itu diangkat oleh Allah menjadi utusannya membawa misi hapus itu peradaban yang buruk, ganti dengan peradaban yang baik. Maka Rasul support suami-suami itu, istrimu lahirin perempuan, kamu besarkan sehingga dia dewasa, mengerti Allah, mengerti hidup yang benar. 2 orang anak perempuan kamu besarkan seperti itu masuk surga. Oleh karena itu, jangan beda-bedakan antara anak laki dan anak perempuan. Anak laki-laki lahir alhamdulillah, anak perempuan lahir alhamdulillah, lahir laki-laki alhamdulillah, anak perempuan lahir alhamdulillah. Ngapa ibu terbayang? Harus nyari bedak, harus nyari lipstick, harus nyari kan? Kalau nikahin paling banyak kita ngeluarin biaya, betul lah. Karena pasti menjadi tuan. Jangan tuh anak kita lahir dengan dress, betul lah. Lahir dengan dress, alhamdulillah. Ini saya nilai tak salah Bu Camat kalau kemudian ngasih judul apa? Perempuan hebat, mantap. Apa judulnya tadi? Kamis perempuan hebat. Ulang-ulang judulnya apa? Kamis perempuan hebat. Tapi mohon sama ya, hebatnya jangan hari Kamis doang. Nah ini lemahnya judul tadi.
Kamis perempuan hebat mantan. Perempuan hebat mantan forever. Oh, judulnya gitu. Betul lah. Anytime, any place, anywhere. Betul lah. Perempuan hebat mantan di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Bukan hanya hari Kamis. Hari Rabu tak hebat. Nah, itu jadinya kan. Hari Kamis doang hebat. Apa malas kata suami? Kan belum Kamis, Bang. Aku hebatnya hari Kamis doang. Superman namanya itu. Superman. Superwoman hari Kamis. Maksud Bu Camat gini, hari Kamis nih kita jadikan sebagai modal untuk kemudian kita hebat ke hari-hari berikutnya. Kalau Bu Camat ngajak gotong royong, maknanya apa? Di rumah pun kayak gini lah, gotong royong dengan suami, bukan hari Kamis saja. Macam guru lah Bu Camat. Betul lah, guru nyuruh disiplin di sekolah itu bukan maknanya kamu disiplin itu di sekolah aja, di rumah urakan boleh enggak. Maksud guru tuh disiplin di sini bawa sampai rumah. Ibu-ibu, halo. Pengen tahu lagi apa hadiah Rasul untuk ibu-ibu? Pengen? Baca Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, jasa manusia yang disebut berulang kali oleh Allah adalah pengorbanan seorang ibu. Pengorbanan seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amanin an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Paham bu? Paham dah? Ulang lagi. Ini bahasa dari dulu loh. Di dulu ada bahasanya kan? Ulang lagi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Apa artinya? Tak tahu. Itu yang ibu buat. Wa fisaluhu fi amain. Apa artinya? Tak tahu juga. Ya Allah. Semua itu hanya ibu yang bisa lakukan, kami enggak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Emak manusia tuh telah mengandungnya Allah sifati wahnan ala wahn, payah di atas payah. Coba angkat siapa yang senang waktu ngandung, angkat tangan. Senang bu? Allahu Akbar. Sekarang kita jangkis atletis, betul lah. Gara-gara ini jalan dah tak beraturan, betul lah. Cakep wajah tapi jalan gini kayak film gila, betul kan? Betul kan? Gara-gara siapa? Budak. Tapi ada tak yang geram? Gini-gini perutnya. Ada tak? Bahkan dia sengaja duduk pun pelan-pelan. Apa yang dikhawatirkan? Bukan dirinya sakit, tapi anak yang ada di rahimnya terluka. Maka tempat nyimpan bayi itu di rahim ibu, di perut ibu namanya rahim. Apa bu? Rahim. Rohamim. Sama akar katanya dengan Rahmanu Rahimu. Apa artinya Rahman? Tadi Bu Mariani kan udah baca, diterjemahin oleh kawan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Ar-Rahim. Disebut rahim ini artinya ini nih bentuknya bentuk kulit, bentuk daging, bentuk urat. Tetapi hakikatnya itu adalah tempat kasih sayang. Maka Bu, mohon maaf, ini keajaiban rahim. Nak berapapun suami ibu titik di rahim tuh pasti muat. Takkan ada dia tak sanggup menampung titipan suami ibu. Apa yang abang titip dengan ibu? Jawab jujur.
Biar mereka tahu bahwa yang dia titip itu bukannya benda manis, bukannya benda harum, bukannya emas dan berlian, tetapi ma'indapik, air yang memancar. Kalau dicium oleh kita, ambis minta mau ibu dikasih satu gelas sama suami, mah mau dah, ayo minum sama kopi kata dia, muntah. Betul lah, itu yang dititip oleh suami. Meskipun dia baunya amis, rahim menerima dengan penuh kasih sayang. Tak apalah bang, itu simpan. Nah berapa abang titip? Terserah Allah lah. Kadang dia nitip satu, betul lah, lahir satu. Nitip dua, lahir dua. Nitip tiga, lahir. Ada di India sekali lahir 4, sekali lahir 8. Rahimnya beruntun? Enggak, rahimnya sah. Dia mampu mengembang demi sang janin. Maka bu, segila-gila harimau takkan pernah dia makan anaknya sendiri. Segila-gila emak takkan ada emak yang makan bayinya sendiri. Maka kalau ada kejadian di Mantang emak gigit anak, itu bukan emak lagi, itu harimau di atas harimau. Kayak di TV-TV itu kan, geram-geram dengan anak dihantam kan aja dekat tembok, mati kan. Nauzubillahimin, dah hilang emaknya. Dia sudah menjadi harimau, jadi bukan harimau jadi. Nauzubillahimin. Kalau ibu sayang dengan anak dari rahim, maka setelah dia lahir sayangi melebihi sayang kita saat mereka masih ada di dalam. Allah dalam ayat itu meminta dengan manusia, bersyukurlah kalian atas aku yang telah memberi nikmat, dan berterima kasihlah kalian atas ibu dan bapak kalian. Mengapa? Alasan mengapanya itu jawabannya hanya satu. Bapaknya tadi singgung-singgung Allah di situ. Kita disebut Pak, tak ada disebutkan karena bapakmu keringetan nyari duit, tak ada. Karena bapakmu hitam legam pergi laut nyari ikan, tak ada. Karena bapakmu berteka-teka dengan orang di pasar demi uang, tak ada. Yang Allah sebut hanyalah karena emakmu telah mengandungmu dengan susah payah, melahirkanmu dan harus menyusuimu 2 tahun. Tak ada disebut kebaikan suami, tak ada disebut kebaikan bapaknya. Yang disebut oleh Allah di surat Luqman, di surat An-Nisa, dan di surat-surat yang lain, itu pengorbanan seorang ibu. Maka tak akan masuk surga anak kalau dia melukai hati ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Apa artinya? Ulang. Ini bahasa Mantang baru, tahu tak? Al-jannatu apa di Mantang artinya al-jannatu? Di Mantang baru. Bukan des, apa al-jannatu? Bukan des, al-jannatu artinya surga. Tahta itu bahasa Mantang besar. Apa artinya tahta? Bukan ya? Tahta itu di bawah. Tahta itu apa? Di akdam. Itu bahasa gendut tuh akdam. Apa arti akdam? Akdam ini kaki. Maka bahasa Arabnya bola kaki itu qurratul qadam. Ummahat, ummahat itu bahasa Mantang lama itu. Ummahat, apa artinya ummahat? Hah? Ummahat. Ummahat itu artinya emak, ibu. Al-jannatu tahta aqdamil surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tak percaya tengoklah kaki ibu. Coba buka kakinya semua, pelan-pelan tapi. Ini kinayah, bukan maknanya. Mana sih Ustaz bilang surga? Rombengannya ada, belah-belah ada.
Mana surganya? Ini kinayah, bukan bahasa sebenar. Maka ibu jangan dulu, wah bohong Rustam itu mana ada di bawah kaki itu surga. Kinayah. Kinayah itu bahasa Melayunya majas. Majas itu makna kiasan. Artinya seorang anak, seorang manusia baru akan bisa mendapatkan surga Allah kalau dia mau merendahkan dirinya di hadapan ibu. Kalau dia masih begini di hadapan ibu, habis. Kang Sonaji dan nyonya jam besar 12. Paham bu? Maka cintai Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu pejuang untuk kaum perempuan, bukan seperti yang dilukiskan oleh orang-orang yang membenci Rasulullah dan Isa. Salatullah salamullah belum tentu bisa menjaga satu orang ibu saktinya itu. Maka banggalah ibu menjadi perempuan, jadilah perempuan hebat. Oleh karena itu bangun makan oleh ibu-ibu. Caranya tanggal 9 bulan 12 2020 hadiri TPS oleh ibu-ibu. Nyoblos jangan lebih dari 1 kali. Paham? Kalau ibu nyoblos sampai 2 kali itu namanya perempuan yang menghancurkan demokrasi. Berarti dia dibayar orang. Betul lah? Nyoblos sekali. Datang ke TPS, bismillah. Paham bu? Jangan pilih orang yang ngasih duit dengan ibu. Kalau ada orang ngasih duit dengan ibu, ambil duitnya tak pilih orangnya. Kenapa? Pengen tahu? Kalau dia ngasih duit, itu maknanya sekarang kau beri, nanti engkau perampok. Tak ada makan siang yang gratis. Betul lah? Ada nasi, ada mau. Paham tak? Nah, ini saya sedang menjelmakan pemilu kada yang jujur dan adil. Bentuk kejujuran dan keadilan itu pilihan kita tidak diarahkan oleh rupiah. Maka darinya 1 hari atau 1 malam sebelum pemilihan ibu istikharah, dolat 2 rakaat, salat 2 rakaat, salat 2 rakaat, baca alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah di rakaat pertama, lalu qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca qul huwallahu ahad. Lepas itu lepas salam ibu doa pakai bahasa mantar, ya Allah, saya besok memilih pemimpin, kasih ilham kepada saya. Siapa yang Allah manusia ini? Datang ke TPS, bismillah. Betul lah? Kan ada kecenderungan kita nih, ke nomor ini atau ke nomor ini atau ke nomor ini. Coblos dengan nama Allah, dengan nama Allah. Jangan ragu-ragu, ambil 1, jangan 2. Paham? Nomor 5 dicoblos, nomor 6 dicoblos. Itu tak jadi, tak sah. Ibu pilih 1. Paham bu? Cuma saya kasih tahu, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau nomor 6 ada salah, betul lah? Nomor 7 pun pasti ada keliru. Kalau ibu nak cari manusia bulat tak ada kesalahan, sampai ibu mati takkan pernah ketemu. Karena namanya manusia pasti ada salah dan silap. Oleh karena itu cari lebihnya dia, lupakan kekurangannya. Bismillah, coblos nomor berapapun silakan. Paham bu? Jangan coblos orang yang ngasih duit. Tambah itu nasihatnya, betul lah. Duitnya terima, nah, terserah. Mau terima boleh, tidak pun boleh. Paham? Hah? Ambil aja. Nah, terserah ibu lah. Paham ya?
Yang jelas jaga persaudaraan kita di Mentang. Jangan sampai beda pilihan kita kelahi. Yang untung orang yang rugi kita. Ikan itu tetap Bu, rasanya enak. Betul lah. Jangan karena beda pilihan ikan menjadi pahit. Nauzubillahimin. Bu Camat, mohon maaf waktunya telah lebih. Saya berharap apa yang kita bincangkan dari awal sampai akhir, baik doa atau kalimat thayyibah atau ceramah, oleh Allah Azza wa Jalla diterima sebagai amal kebajikan kita, dan dosa serta kekurangan kita di majelis ini mudah-mudahan diampuni Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.